Pada kesempatan Ahad ini, pekan yang kedua bagi kami untuk menyampaikan kajian tafsir dan insya Allah kita akan melanjutkan pada pekan yang lalu, yaitu masih surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Namun sebelumnya marilah kita awali terlebih dahulu kajian ini dengan membaca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Para ikhwan sekalian, kalau pada pekan yang lalu kita baru membacakan makna secara global dari surat Al-Baqarah ayat 183, maka pada pagi ini kami akan membacakan makna secara menyeluruh atau penjelasan daripada ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang dari sebelum kalian. Artinya furido alaikumusyamu, atau bisa saja kita baca farodo alaikum asyama. Artinya fa'ilnya, pelakunya itu Allah tersembunyi. Tetapi kalau kita mengikuti daripada ayat tersebut, maka kita menggunakan fi'il majhul, yaitu kalimat pasif apa yang bermakna di ya. Artinya furido telah diwajibkan alaikum atas kalian opo asyamu puasa. Kama furido alal mu'minin, sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang yang beriman, min ahlil milali, dari pemeluk agama-agama atau beberapa agama-agama, qablakum, sebelum kalian, milladuni Adam alaihi salam, dari sejak Nabi Adam alaihi salam. Nah, jadi ayat ini menjelaskan tentang kewajiban. Kalau kemarin kita kan membahas bahwasanya puasa pada nabi-nabi terdahulu itu kan sifatnya adalah apa, para ikhwan masih ingat apa enggak? Ibadah, dan juga merupakan suatu amalan yang terpuji. Nah, maka di sini ditekankan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala atau dilengkapkan. Jadi karena memang Al-Qur'an itu juga melengkapi daripada syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini ditegaskan lagi bahwasanya puasa itu diwajibkan kepada kalian. Berarti kalau kita mempelajari tentang makna wajib, ya harus dikerjakan. Bila tidak dikerjakan maka mendapatkan dosa. Nah, ternyata juga dijelaskan lagi atau bentuk berita bahwasanya itu pun juga berlaku pada umat-umat terdahulu, ya, sejak daripada Nabi Adam alaihi salam. Wa fi hadza ta'kidun lahu wa targhibun fih. Nah, maka di sini ayat ini itu adalah takkid, penegasan. Ya, tadi kami sampaikan, menegaskan, menguatkan tentang akan kewajiban daripada puasa. Nah, watarghibun, dan dorongan. Nah, makna kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi bisa kita bagi dua nih para ikhwan. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Nah, kemudian ada lagi kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, jadi ada dua sisi yang perlu kita pahami. Sisi yang pertama adalah penegasan, takkid. Sisi yang kedua apa, Pak Ikhwan? Targhib, dorongan. Jadi mendorong bagi kita semuanya, ternyata
puasa itu tidak hanya kita sendiri. Umat-umat terdahulu juga ada kewajiban puasa, ada syariat puasa. Nah, jadi syariatnya tetap sama saja. Ajaran Islam ya dari zaman sebelum kita juga sama. Nah, sekarang inilah bentuk penguatan atau penegasan. Wa tajibun li anfusil mukhatibina, dan juga puasa itu menyenangkan kepada diri-diri mukhatab. Mukhatab itu artinya yang diajak, yang dihimbau. Nah, jadi puasa ini itu juga memberikan dorongan kita menjadi senang. Kenapa senang? Karena ternyata mereka juga melakukan gitu loh. Misalnya gini loh, gampangannya gini. Kalau misalnya jiron para ikhwan khusus untuk jiron 4 amal soleh di silaturahim, yang lainnya terserahlah, bebas. Kan akhirnya dalam hati jiron 4 kan mesti, waduh kok enak bener tuh. Ya kan kira-kira begitu ya para ikhwan kan. Nah, begitu juga dalam pelaksanaan puasa. Wah, kalau dulu berarti enak dong, nggak ada puasa-puasa. Kenapa? Fa innahu ibadatun syakatun. Karena puasa itu adalah ibadah yang berat. Nah, gitu para ikhwan. Bisa difahami nih ya para ikhwan ya. Jadi mendorong, membuat kita tuh jadi senang gitu loh. Ya bisa dikatakan susahnya bukan kita saja. Mereka pun juga mengalami susah, mengalami beratnya melaksanakan ibadah puasa. Itu beda dengan sholat. Kan tidak seberat kita melaksanakan ibadah puasa. Wal umuru asyaqatu, dan adapun perkara-perkara atau perintah-perintah yang berat itu idza ammat katsiran minan nas, bila berlaku kepada kebanyakan manusia, sahula menjadi mudah, tahammaluha pelaksanaannya atau menjalankannya, warogiba dan senang sapa kullu ahadin masing-masing individu fi amaliha di dalam melaksanakannya. Nah, jadi kalau perkara-perkara atau perintah-perintah yang berat, kalau itu dilakukan banyak orang, itu kan menjadi mudah, menjadi senang kita melaksanakannya. Makanya kita harus bersyukur karena kita sudah melaksanakan berjamaah, kan gitu. Nah, kalau kita sudah berjamaah berarti kan kita banyak orang yang mengerjakannya. Tentu kita akan menjadi mudah apa yang kita alami dalam kesulitannya. Mungkin para jomblo-jomblo, nah, ya akan menjadi mudah untuk mendapatkan pasangannya karena ada yang menaungi, misalnya ukhuwah. Nah, kalau nggak dalam jamaah bingung kepada siapa kita mengadu, kan begitu. Ada ikhwan yang sakit, ya kita sampaikan kepada umarok. Nah, umarok yang akan menyantuni. Ya, disitulah bentuk kemudahan dan kesenangan kita hidup berjamaah. Kalau ada misalnya umat kok gerutu kok nggak ada yang perhatian, nanti tanyakan dulu udah pernah nyampaikan apa belum, kan begitu. Ya, kalau belum pernah nyampaikan sama sekali, ya gimana kita mau menyantuni? Jadi ada komunikasi antara umarok dan umat atau umat dan umarok. Nah, inilah para ikhwan. Jadi semua amal ibadah kalau dilakukan dengan bareng-bareng, dengan berjamaah, maka amalan itu akan menjadi mudah dan akan menjadi kita merasa senang. Ya kita ambil contoh lah gampangannya. Kalau misalnya sholat berjamaah kan enak, tapi kalau sendirian itu kan mesti malas, nunda ntar dulu deh, lama-lama keblabasan. Kenapa? Karena nggak mau sholat berjamaah. Itu para ikhwan ya. Makanya sholat berjamaah itu diperintahkan agar mudah kita dalam melaksanakannya. Nah, itu makna daripada kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, selesai para ikhwan. Kemudian lanjutannya. Tsumma bayyana faidatas shaumi wa hikmatahu. Tsumma bayyana, kemudian menjelaskan sapa Allah faidatas shaumi, faidahnya puasa. Wa hikmatahu, dan hikmah daripada puasa. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi takwa. Nah, inilah
hikmah dan faedah daripada puasa itu adalah untuk supaya kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Maksudnya atau artinya, innahu sesungguhnya Allah itu faradahu, Allah telah mewajibkan puasa alaikum mengatasi kalian liyu'iddakum litaqwallah, untuk agar mempersiapkan kalian untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan atau faedah daripada puasa itu adalah supaya kita itu menjadi manusia takwa. Jadi puasa adalah bentuk persiapan diri kita untuk mencapai takwa. Takwa itu kan martabat yang paling tinggi di antara segala-galanya. Nah, untuk mencapai martabat yang tinggi itu bagaimana caranya? Nah, salah satunya adalah diwajibkannya kita berpuasa. Nah, bagaimana bentuk persiapannya itu seperti apa? Kok itu disebut liyu'idda? Nah, yaitu bitarki syahawati al-mubahati imtithalan li amrihi wahtisaban li ajri indahu, yaitu dengan meninggalkan syahwat-syahwat yang diperbolehkan dengan menjalankan perintah Allah dan mengharapkan pahala di sisinya. Nah, kita bisa bayangkan Pak Ikhwan, makanan yang ada di depan kita itu kan milik kita. Secara hukum itu kan sah untuk kita makan. Minuman yang enak-enak juga sah, boleh kita minum, kan begitu. Istri yang cantik, nah itu juga sah kita campuri. Tetapi karena dia puasa, dia mampu meninggalkan syahwat keinginan tersebut. Loh, itu kan sah-sah saja, boleh. Tapi kan karena ini adalah puasa yang aturannya ada larangan untuk makan atau minum atau bercampur di siang hari, maka itu orang itu bisa meninggalkannya. Keinginan syahwat itu kan keinginan yang sangat tinggi. Nah itu kan gitu. Itu bisa ditinggalkan. Itu kan salah satu latihan untuk menahan hawa nafsu. Nah, dia meninggalkan itu karena memang ada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Secara hukum keabsahannya ya sah-sah saja, wong istrinya halal, ya, makanannya juga makanannya dia. Karena ini ada perintah daripada Allah untuk jangan makan minum di siang hari ketika puasa. Jangan mencampuri istri ketika puasa di siang hari. Tapi karena ini adalah perintah Allah, dia laksanakan. Tentunya dengan harapan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan salah satu cara melatih diri kita untuk mencapai martabat takwa, yaitu bisa menahan hawa nafsu. Fatatarabba bidzalika al-azimatu wal iradatu ala dhabtin nafsi wa tarkis syahawatil muharramati wasabru anha. Fatatarabba, dan melatih bidzalika, pada yang demikian itu al-azimatu mental, wal iradatu dan keinginan. Jadi mental dan keinginan itu bisa terlatih ala dhabtil nafsi, terhadap godaan diri, wa tarkis syahawati al muharramati, dan meninggalkan syahwat-syahwat yang diharamkan. Nah, kalau kita sudah terbiasa meninggalkan hal-hal yang seperti tadi, maka mental kita, keinginan kita itu akan menjadi terlatih para ikhwan. Sehingga kita bisa mengantisipasi godaan-godaan diri kita, nafsu kita. Dan juga kita bisa meninggalkan syahwat-syahwat yang diharamkan. Lah yang boleh aja kita mampu kok, masa yang haram nggak bisa, kan kebangetan. Kira-kira begitu ya Pak Ikhwan. Jadi ketika kita aplikasikan setiap hari, misalnya di luar Ramadan, ketika Ramadan yang itu jelas-jelas keabsahannya itu diperbolehkan untuk kita melakukan, itu pun kita bisa meninggalkan. Kok ini barang yang jelas-jelas haram yang harus kita tinggalkan kok nggak bisa? Nah, ini kan kebangetan. Nah, terus mana efek daripada puasa itu? Kan kira-kira kan akan timbul pertanyaan seperti itu. Nah, maka dampak dari puasa itu adalah demikian para ikhwan. Bisa meninggalkan syahwat-syahwat yang diharamkan.
dan juga melatih untuk menjadi sabar. Dengan puasa melatih diri kita sabar. Laqad jaa fil hadithi, dan sungguh telah datang dalam sebuah hadis, asyamu nisfus sobri. Puasa itu sebagian daripada sabar. Nah, sabar. Kemarin sudah banyaklah para asatid membahas tentang sabar di dalam melaksanakan puasa. Wa bihadza, dan karena ini, na'lamu, kami ketahui, anahu, sesungguhnya, sya'an ma kutiba alaina as-saumu, tidaklah diwajibkan kepada kita puasa, illa liman fa'atina, kecuali memberikan manfaat kepada kita semuanya. Jadi puasa itu diwajibkan bagi kita semuanya karena ternyata mengandung banyak sekali manfaatnya. Ya tadi yang kami sebutkan di atas. La kama ya'taqidu al-wathaniyuna, bukan seperti keyakinan orang-orang yang menyembah berhala. Min annal qasda minhu taskinu ghadbil alihati, yaitu dengan tujuan untuk meredam amarahnya para dewa. Jadi kalau orang-orang al-wathaniyun, orang-orang penyembah berhala, percaya dengan dewa, ketika mereka mengetahui misalnya ada bencana, nah mereka meyakini, wah ini dewanya marah, kan gitu. Nah supaya dewanya ini nggak marah, itu bagaimana? Mereka puasa, tirakat istilahnya gitu ya. Tirakat dengan puasa, kan beda sekali. Apa manfaatnya coba para ikhwan? Kan tidak ada. Nah makanya tidak sama. La kama ya'taqidu al-wathiyuna min anal qasda minhu taskinu ghadabil alihati. Jadi tujuannya mereka hanya untuk supaya dewa-dewa atau Tuhan-Tuhan mereka tidak marah. Makanya dengan puasa. Idza amilu ma yughdabihim, apabila mereka melaksanakan apa yang mereka tidak senangi, yang mereka marah. Jadi kalau manusia-manusia penyembah dewa, penyembah berhala itu melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat dewa mereka atau Tuhan-Tuhan mereka marah, maka mereka melakukan puasa. Jadi puasanya itu tujuannya meredam kemarahan Tuhan-Tuhan mereka. Au isti'malatuhum fi ba'di syu'uni wal a'radi, atau melaksanakan pada bagian-bagian tertentu dan tujuan-tujuan tertentu, atau dia puasa dengan tujuan atau amalan-amalan tertentu, itu dengan puasa. Li'annal alihata, karena sesungguhnya Tuhan-Tuhannya, la tardo, tidak akan senang, illa bitakdzibin nafsi, kecuali mengadab diri, menganiaya diri, jadi menebus dosanya mereka, orang-orang penyembah berhala. Ketika Tuhan itu Tuhan mereka maksudnya tidak senang terhadap perilaku-perilaku mereka, mereka menyiksakan diri untuk menebus kesalahannya. Wa imamati hududil jasati, dan memberikan tumbal, memberikan tumbal, mengorbankan jasad sebagai apa? Tumbal. Kan banyak ya, masih banyak lah mungkin di luar-luar ya. Jadi ngasih sesajen gitulah. Nah misalnya laut ini tsunami misalnya, wah ini Nyi Roro Kidul ini lagi marah nih, nah kira-kira begitu ya. Nah terus dikasih sesajen biar nggak marah. Nah kalau Gus Dur ditanya, itu kenapa Bantul kok bisa terjadi gempa? Kata Gus Dur apa? Ini guyonannya. Masa Nyi Roro Kidul kok suruh pakai jilbab. Nah itu keyakinan mereka kan seperti itu. Kan ini masih banyak hal-hal yang seperti itu. Ya kepercayaan kejawen gitulah ya kira-kira ya. Apalagi kemarin heboh Mandalika itu pawang hujan. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang mereka tujuan berpuasa. Wasa'a hadzal i'tiqadu, dan keyakinan ini telah tersebar baina ahli kitab, di antara para ahli kitab.
Nah ternyata juga Yahudi Nasrani juga melaksanakan puasa ya tujuannya sama seperti para penyembah berhala. Faja al-Islamu, lalu datanglah Islam, wa maha kullahada, dan semua dihapus oleh Islam dan menghapus semua kejadian itu. Bisa dipahami nih Pak Rehwan ya. Nah itulah tujuan maksud daripada diwajibkannya puasa. Wa idatu shaumi litaqwallahi yadhuru min wujuhin katsirin a'zamuha sya'nan. Wa idatu shaumi, dan persiapan puasa litaqwallahi, untuk mencapai takwa kepada Allah itu yadhuru akan nampak min wujuhin katsiratin, dari segi yang banyak, a'zamuha, yang menonjol apa sya'nan, keberadaannya. Nah, jadi persiapan puasa untuk mencapai takwa kepada Allah itu akan bisa kita lihat dari beberapa segi. Maksudnya dampak-dampak puasa yang mengakibatkan untuk mencapai takwa itu bisa nampak dengan beberapa macam. Di antaranya adalah al-awalu, yang pertama, annahu, sesungguhnya puasa itu yu'awidu, akan membiasakan al-insana, kepada manusia, al-khasyata, rasa takut, mirrobihi, dari Tuhannya, fisiri wal alani, dalam kesendirian ataupun banyak orang. Nah, jadi mempersiapkan diri atau membiasakan diri kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dia itu sendiri ataupun tidak sendirian atau banyak orang. Jadi melatih diri kita. Inna syaima, karena sesungguhnya orang yang puasa, la raqiba, tidak ada pengawas, alaihi, atasnya, illa rabbuhu, kecuali Tuhannya. Nah, jadi karena apa? Karena dia meyakini bahwasanya yang mengawasi itu langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, beda dengan sholat misalnya. Kalau sholat kan bisa dilihat oleh orang lain, oh itu sholat, oh ini enggak. Tapi kalau puasa gimana kira-kira Pak Rehwan? Kan bisa saja dari kamar mandi minum yang banyak, nanti terus keluar pura-pura lemes. Kan nggak ada yang tahu, manusia maksudnya ya. Nah, orang yang puasa itu dia tidak akan melakukan yang seperti itu karena dia mengerti, oh ini saya lagi dipantau oleh CCTV Allah. Nah, sehingga untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah akan muncul rasa ketakutan. Orang kalau mau berbuat jahat itu kan takut dilihat oleh orang lain, betul nggak Pak Rehwan? Nah, kalaupun kita tidak dilihat oleh orang lain, tetapi Allah telah melihat kita. Nah, dengan keyakinan itulah efek daripada puasa. Faida taraka syahwati, maka apabila meninggalkan syahwat, allati tu'ribu lahu min akli nafisin, yang menginginkan untuk makan enak, wasyarab bin adbin, dan minuman yang seger, wa fakihatin yani'atin, dan buah yang matang, wa zaujatin jamilatin, dan istri yang cantik, imtithalan, hale menjalankan, li amrihi, pada perintah rabbihi, Tuhannya, wa khudu'an, dan rasa tunduk, li irsyadi dinihi, untuk pengarahan agamanya, petunjuk agamanya, muddata syami, selama puasa, syahrun kamilan, 1 bulan penuh. Jadi ketika orang yang puasa meninggalkan syahwat yang ia inginkan, seperti makan enak, minuman yang seger, buah-buahan yang matang, istri yang cantik, ya, dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan rasa tunduk kepada petunjuk agama selama sebulan penuh bulan puasa, berarti dia sudah menyiapkan diri, membiasakan diri untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Walau la dzalik, dan seandainya tidak demikian,
lama sobaro alaiha wa wa fi asyaddi syaqi ilaiha. Maka ketika itu dia tidak mampu untuk menahan di dalam beratnya puasa tersebut atau dalam beratnya menahan nafsu itu. Fa innahu la jarama annahu bitikrarihi. Maka tidak itu akan selalu terulang-ulang. Maksudnya gini para ikhwan, kalau kita sudah terbiasa mengulang-ulang untuk meninggalkan dari nafsu syahwat kita yang kita inginkan tadi, maka hal yang seperti itu akan menjadikan yata'awwadu al-haya'a min rabbih, untuk menjadikan membiasakan diri malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selama 1 bulan penuh melakukan hal demikian para ikhwan, mampu menahan hawa nafsu yang sangat kita inginkan, dan itu terus kita ulang-ulang selama 1 bulan penuh, maka itu akan menjadikan kebiasaan kita untuk malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu maksudnya malu dalam perbuatan maksiat. Dan juga akan membiasakan bagi kita wal muraqabata lahu fi amrihi wa nahyihi. Dan akan membiasakan pada diri kita bahwasanya kita tuh selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang melakukan kemaksiatan, nah itu sudah dipastikan dia itu tidak meyakini sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah terbiasa, ya kalau orang Jawa bilang witing tresno jalaran saka lino kan gitu. Sesuatu yang biasa itu kan akan timbul rasa cinta. Nah, kalau kita sudah membiasakan dalam 1 bulan penuh melaksanakan perintah Allah untuk menahan hawa nafsu, maka itu akan menjadi suatu kecintaan bagi kita untuk meninggalkan hawa nafsu yang sangat kita inginkan. Bisa meredam gitulah. Wa fi dzalika, maka pada yang demikian itu takmilun lahu, akan menjadi sempurna baginya, bagi orang yang puasa. Kalau sudah mampu melakukan yang demikian, maka itu akan menjadi manusia yang bukan sempurna, maksudnya yang kemarin Ustaz Amran sampaikan bukan. Maksudnya sempurna di sini tuh bisa meredam gitu ya, bisa mengatasi keinginan-keinginan tersebut. Kan kemarin tadi malam Pak Amran ya menyampaikan tentang sempurna ya. Nah ini maksudnya sempurna bukan itu Pak. Nah sempurna dalam artian bisa meredam emosi hawa nafsunya secara sempurna gitu. Wa dhabtul linafsi an syahwatiha, dan mampu menjaga nafsu dari syahwat-syahwatnya. Ini ya Pak Ikhwan, ini yang pertama. Wa man kamilat ladi hadhil khullatu, dan siapapun yang memiliki sifat-sifat sempurna ini, la yuqdimu ala hasyin nasi wa mukhada'atihim, dia tidak akan berani untuk melakukan curang kepada manusia dan menipu mereka. Nah, kalau sudah memiliki sifat-sifat yang kami sebutkan tadi, maka dia tidak akan berani curang. Ya, curang kan macam-macam. Ngutil lah. Lah ngutil kan termasuk apa? Curang. Ngutil kan ngambil sedikit, nah, enggak jujur, terus mukhadah kan menipu, ya. Enggak jujur. Nah, itu akan menjadi hilang yang demikian tadi. Makanya kita dilatih untuk berpuasa, diwajibkan berpuasa, melatih diri kita untuk menjadi orang yang jujur, tidak berlaku curang. Para pedagang juga bisa menjadi jujur, para pegawai, para karyawan dan sebagainya juga bisa jujur. Wala ala akli amwalihim, dan juga tidak memakan harta mereka bil batili, dengan batil. Kan kadang-kadang juga manfaatin itu kan gitu. Banyak sekali itu memanfaatkan dengan donasi-donasi untuk anak yatim, tetapi dimanfaatkan ya untuk makan sendiri. Lah ini berarti ini efek dari puasanya ini enggak jelas. Padahal efek dari puasa itu adalah bisa tidak berani memakan harta secara batil. Wala ala hadmi ruknin min arkanidin, dan juga tidak menghilangkan atau meruntuhkan
rukun dari beberapa rukun agama, tidak mengurangi daripada rukun-rukun agama. Seperti zakati disebutkan ini seperti zakat, ya berarti masuk infak. Jadi tidak menolak gitu ya. Wala ala iktirafil mungkirat, dan tidak melakukan mungkarat, perbuatan mungkar. Wa istirahisayati, dan tidak pula berbuat buruk atau kejahatan. Wa idza allama bi syai'in minha, maka bila mana menimpa sesuatu daripadanya atau terpaksa, yakunu sari'ut tadakkuri, maka dia cepat-cepat ingat. Qaribur ruju'i, cepat-cepat kembali. Bitaubati, untuk bertaubat. Nah, jadi kalau misalnya ini efek daripada puasa nih Pak Ikhwan ya. Karena yang seperti apa yang disampaikan Ustaz Amrun kemarin ada salahnya kan gitu ya. Kullu bani Adam khata'un. Nah, orang yang biasa puasa itu langsung cepat dia ingat. Sari'ut tadakur, cepet-cepet ingat. Alah nggak apa-apa lah, masih bisa lah. Itu kalau udah dipolitisasi ini, wah repot lagi. Tahu dia melakukan kecurangan, tahu dia melakukan perbuatan culas, maka harus cepet-cepet dia harus ingat, waduh ini nggak bisa ini haram ini. Nah kemudian cepet-cepet taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza massahum, apabila membayangi mereka apa taifun, pikiran-pikiran minasyaiton, dari setan, tadakkaru, mereka langsung ingat, fa idza hum mubsirun, maka ketika itu mereka melihatnya. Nah ini baru ada pikirannya saja nih para ikhwan, belum melakukan perbuatan. Ini orang-orang yang bertakwa, kalau dalam pikirannya itu ada pikiran ngeres, pikiran kotor, pikiran jahat, sebelum dia melakukan sudah apa? Langsung cepat-cepat ingat. Nah, disinilah dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita berpuasa. Walima lisaumi, karena puasa itu min jalil athar, memiliki pengaruh yang sangat besar fi tahdhibin nafsi, untuk membersihkan diri. Nah, jadi puasa itu memiliki pengaruh yang sangat besar untuk bagaimana jiwa-jiwa kita ini menjadi jiwa yang bersih. Ja'a fil hadithi, telah datang dalam sebuah hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan penuh harapan, maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang lalu. Artinya, maksudnya min saghairi dzunubihi, dari dosa-dosa kecilnya, wa kabairiha, dan dosa-dosa besarnya. Idza taba minha, apabila dia tobat darinya, qabla saumi, sebelum saum. Berarti sebelum saum yang akan datang gitu ya kira-kira Pak Rahman ya. Jadi puasa ini akan mengampuni dosa-dosa yang lalu. Nah, dosa apa itu? Dosa kecil maupun dosa yang besar. Syaratnya bagaimana? Bertaubat. Kapan? Sebelum puasa lagi gitu Pak Rahman. Jangan puasa yang akan datang baru ingat, nah itu salah juga. Wajah fil hadithi al-qudsi, telah datang dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam, setiap amal Adam, lahu baginya ila saumu, kecuali saum, fa innahu li wa ana ajibi, maka sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Itu yang pertama Pak Ikhwan. Asani, yang kedua, anahu, sesungguhnya puasa yukatsiru, akan meruntuhkan hiddatas syahwati, ketegangan syahwat, wa yaj'alun nafsa, dan menjadikan manusia musarrafatan li syahwatiha, untuk mengubah
syahwatnya bihasbi syar'i, dengan ketentuan syariat. Nah, jadi memang betul manusia itu memiliki apa? Syahwat. Allah berikan syahwat kepada manusia, tetapi ya harus selektif. Mana syahwat yang boleh dan mana yang tidak. Maka dengan puasa itu akan meruntuhkan syahwat-syahwat tegangan tinggi. Dan akan menjadikan diri-diri manusia tadi itu bisa memilih-milih mana syahwat yang harus kita tinggalkan, mana syahwat yang sesuai dengan syariat yang harus kita kerjakan. Kama ja'al hadithi, sebagaimana datang dalam sebuah hadis, ya ma'syarasy syababi, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian yang mampu, fal yatajawwaz, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena sesungguhnya puasa menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan memelihara farj. Wa man lam yastati, dan barang siapa yang tidak mampu, fa alaihi bisaumi, maka atasnya puasa. Fa innahu lahu wijaun, maka di dalamnya ada penahan. Wal wijau, wija, maksudnya wija itu apa Pak Rehwan? Yaitu rondul ini, mengempiskan dua zat yang ada di kemaluan. Nah, itu apa ya? Jadi kalau libido lah ya, mungkin gitu ya Pak ya. Libidonya tinggi itu akan diredam, ya, akan menjadi menurun dengan kita berpuasa. Ya kalau yang sedang-sedang ya tetap bisa menurun juga. Kadang senang sedang-sedang kadang-kadang juga bisa meninggi. Nah, ketika meninggi itu bisa diredam, yaitu dengan kita berpuasa. Wa huwa kal khisoi, yaitu seperti mengkebiri ya. Ini terlalu ekstrim kalau kebiri ya. Maksudnya tuh ya dikurangi gitulah ya. Mudha'ifun li syahwati, yaitu melemahkan syahwat. Ya, jadi cara melemahkan syahwat ya dengan puasa. Tidak perlu disuntik, ya kan gitu ya. Kan ada suntik kebiri, suntik lemah syahwat, nggak perlu itu. Nah, cukup dengan puasa. Nah, kalau anaknya udah banyak misalnya itu, nah terus kalau memang kata dokter, wah ini istri bapak ini sudah cukup ini kayaknya nih. Terus mau nikah lagi, nggak punya kemampuan misalnya, ya gimana nih untuk meredam nafsunya ini, mau nikah nggak mampu. Maksudnya nggak mampu untuk melakukan keadilan misalnya, terus dia nggak jadi nikah lagi misalnya. Nah terus gimana caranya? Ya salah satunya dengan berpuasa, karena puasa itu bisa meredam syahwat yang sangat tinggi. Jadi khisal itu adalah mudha'afun li syahwati zaujiyati, melemahkan syahwat pada pasangan. Itu yang kedua. As-salitsah, yang ketiga, annahu yu'awidu asy-syafaqata. Sesungguhnya puasa akan membiasakan untuk berlaku lembut, wa rahmata, dan kasih sayang. Ad-da'iyataini, yang keduanya akan mendorong ilal badli was shadaqati, untuk menjadi dermawan dan banyak sedekah. Nah, itu Pak Rehwan. Jadi dengan puasa itu akan melahirkan rasa kelembutan kita, melahirkan kasih sayang kita, sehingga menjadikan orang itu untuk lebih dermawan dan banyak sedekah. Fa huwa indama yaju'u yatadakkaru man la yajidu quwwatan min ulaikal baisina. Maka dia ketika itu merasakan lapar dan ingat kepada orang yang tidak memiliki kekuatan dari orang-orang yang susah. Kenapa puasa itu berefek menjadi lembut dan kasih sayang, terus ingin bersedekah, menjadi dermawan? Karena dia merasakan lapar, merasakan susah, kira-kira begitu ya. Walaupun dia itu memiliki kelebihan, kelapangan, tetapi dengan dia puasa merasa lapar, dia akan mau. Berarti bagaimana mereka orang yang tidak punya makanan misalnya, berarti mereka lapar seperti saya. Nah, sehingga dengan keyakinan atau pikiran yang seperti itu akan mendorong, oh kalau gitu berarti mereka itu sebenarnya perlu bantuan.
Nah, disitulah lahir rasa kedermawanan dan ingin bersedekah. Fayaruku qalbuhu lahum wa yasfuqu alaihim. Lalu akan hatinya menjadi lembut dan lebih berkasih sayang atas mereka orang-orang yang tidak punya kemampuan atau kekuatan. Wa fi dzalika, dan pada yang demikian itu takafulu, ada kebersamaan lil ummati kepada umat, wa syu'urun bil ukhuwatil adiniyah, dan akan merasakan ukhuwah Islamiyah, kira-kira gitu para ikhwan. Nah, jadi dengan kelembutan, dengan kasih sayang, menjadi manusia dermawan, banyak sedekah, maka disinilah wujud kebersamaan kita, wujud daripada rasa ukhuwah Islamiyah. Nah, dua lagi para ikhwan ya, ini dikit lagi nih. An-nafihi al-musawata bainal aghniya wal fuqara. Yang keempat, yaitu bahwasanya di dalam puasa ada persamaan antara fakir dan aghniya. Semua sama. Nah, semua sama. Yang kecil, yang dewasa, yang tua, semua merasakan sama. Yang kaya juga puasa, yang miskin juga puasa, yang fakir juga puasa, sama-sama menahan lapar, sama-sama menahan haus, sama-sama menahan hawa nafsu. Wal mulku wasaqati, dan begitu juga raja dan rakyat, penguasa dan makmumnya. Fi adain faridatin diniyatin wahidatin, di dalam melaksanakan kewajiban agama yang satu. Dan yang terakhir al-khamis, yang kelima, ta'widul ummati an-nidhama fil ma'isyati, membiasakan umat teratur, tertib di dalam kehidupan. Nah, disiplin. Fahum yafturuna fi waqtin wahidin, karena mereka itu futur dalam waktu yang sama, yang satu. La yataqaddamu wahidin alal ukhra, satu sama lain tidak saling mendahului. Jadi tertib. Nah, itu para ikhwan ya anak-anak ya, itu puasa itu mengajarkan kepada kita tertib. Berhenti dengar adzan maghrib langsung serentak futur, iftar. Tidak, saya duluan deh. Nah, atau saya belakangan, enggak. Cepet langsung dengar adzan langsung iftar bareng-bareng. Dengar adzan subuh stop, berhenti. Nah, itu enggak boleh sedikit, enggak ada begitu. Nah, itulah latihan kita untuk menjadi manusia yang taat aturan atau disiplin di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan apa? Dengan melatih diri kita berpuasa. Barangkali ini saja para ikhwan yang bisa kami sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, yang insya Allah kita akan lanjutkan pekan datang ayat 184 insyaallah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahaladzim. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.